Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Metodologi Studi Islam. Saya Wiwit Hadi Sumitron, dosen Institut Agama Islam Tafakuh Fiddin Dumai, peserta PKDP PTP Winsus Karyau Angkatan 5 tahun 2025. Dalam video ini, kita akan belajar melalui pendekatan saintifik dengan mengangkat materi hakikat ibadah dalam Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswaku. Pagi. Perkuliahan ini kita mulai. Kita minta untuk Iqbal untuk berdoa. Sebelum perkuliahan dimulai adalah kita berdoa dimulai. Sebelum kita mulai perkuliahan, agenda wajib dosen adalah untuk mengisi absensi, karena absensi ini merupakan bagian dari penilaian. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah sehat. Kita akan membahas tentang yaitu capaian perkuliahan mata kuliah, yaitu bagaimana menganalisis hakikat ibadah dalam Islam. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita, Bapak akan membagi perkuliahan ini dengan dua kelompok. Yang pertama adalah sebelah kanan Bapak ini namanya kelompok mawar, sebelah kiri Bapak ini namanya kelompok melati. Jadi kedua kelompok ini nanti akan Bapak sajikan yaitu gambar. Di gambar ini ada proses namanya pembelajaran saintifik. Baik, gambar ini setelah diamati nanti kita berikan pemandangan dari hasil amatan gambar ini apa? Baik, perwakilan dari kelompok mawar silakan untuk ke depan, saudari Rema. Kelompok mawar, hakikat ibadah dalam Islam, yakni semua aktivitas positif yang kita lakukan maka akan bernilai ibadah sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi innamal a'malu binniyat, yaitu segala sesuatu tergantung pada niatnya. Dari kelompok melati untuk menyampaikan hasil diskusinya ke depan, silakan. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok nanti bahwa ketika dalam ibadah itu yaitu terbagi menjadi dua sebagaimana yang disampaikan tadi, yaitu ada yang mahdoh dan ghair mahdoh. Bahwa ibadah itu dalam setiap kehidupan itu memiliki nilai ibadah, baik yang sifatnya itu ritual, yang memiliki tata cara dan yang tidak memiliki tata cara, seperti kalau menolong, membantu saling sesama muslim dan sesama manusia. Sekian. Terima kasih pada mahasiswa sekalian. Aplaus untuk kita semua. Baik. Selanjutnya yaitu mahasiswa. Dari gambar tadi silakan dirumuskan, Rema. Jadi menurut saya ibadah itu bukan hanya tentang ritual, tapi juga tentang keyakinan. Kalau misalkan kita beribadah dengan sungguh-sungguh, maka kita akan tercipta pola pikir yang menolong. Kemudian Selanjutnya silakan mengumpulkan informasi tentang ayat Al-Quran. Baik, silakan dari kelompok melati, Saudara Iqbal, dibaca. Di ayat yang pertama itu sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji yang munkar. Bagus. Seluruh Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Bagus. Baik, kita tadi sudah mencari data-data tentang ibadah dari Quran maupun hadis. Kemudian sekarang kita mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada mahasiswa dari kelompok mawar, yaitu saudari Rema, silakan untuk mengaitkan kehidupan sehari-hari. Satu. yang pertama tuh tadi kan di konten pertama ada sholat. Sholat itu kalau dikaitkan dengan
aktivitas sehari-hari, yaitu untuk pengendalian diri. Tadi kita sudah melaksanakan yaitu dengan menalar, yaitu dari hadis atau Quran, kita kaitkan di bahasa Arab. Kemudian terakhir ini adalah mengkomunikasikan bahwasannya dari apa yang kita bahas tadi, kita akan mengetahui bahwasannya pembahasan kita adalah tentang ibadah. Ibadah secara bahasa yaitu diambil dari bahasa Arab, yaitu abada yang butuh ibadah, yang artinya adalah rendah hati atau al-khudu. Kemudian ibadah secara istilah adalah suatu tindakan, aktivitas kita yang bernilai positif, itu adalah sebuah ibadah. Baik, ibadah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ibadah mahfuz, yaitu tersurat, yang sudah ditentukan oleh Al-Quran maupun hadis, sholat, zakat, puasa, haji. Kemudian ada lagi namanya ibadah ghairul mahdhuf, yaitu ibadah yang di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara rinci, tapi hanya tersirat, kontekstual. Jadi karena tadi materi kita adalah berhubungan dengan ibadah, maka kita karena Islam itu adalah di kulli zamanin wa makanin, salihun di kulli zaman wa makanin, dia dinamis, maka ada integrasi keilmuan dan juga moderasi beragama. Yang pertama tadi disampaikan ayat tentang sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Cluenya apa? Bahwasanya sholat itu hubungannya supaya kita tidak jatuh dalam tindakan kriminal atau pidana. Ini bisa orang hukum, bisa juga orang psikologis, bisa juga. Nah, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya, integrasi selanjutnya adalah tadi dikatakan bahwasanya dalam hadis ada sumu tasiku, berpuasalah maka kalian akan sehat. Ini integrasinya dan juga moderasinya dalam beragama adalah bahwasanya aktivitas kita berpuasa itu berintegrasi dengan kesehatan, dan juga aktivitas kita berpuasa ini berintegrasi kita untuk menahan amarah, sehingga di sini kita bisa menghargai orang lain, kita bisa toleransi dengan orang lain. Maka di sini adalah integrasi yang kedua. Baik, tadi kita sudah melaksanakan yaitu tentang perkuliahan tentang ibadah. Sebelum ini kita tutup, Bapak minta untuk menyampaikan rangkuman pada pagi hari ini. Kita minta Saudara Iqbal Betulkan dari perkuliahan pada pagi ini yaitu tentang ibadah. Mana ibadah itu terbagi dua, yaitu mahdhuf atau yang ibadah secara tersurat dan ghairu mahdhuf yang secara tersirat. Artinya ibadah itu tidak hanya secara ritual tapi secara sosial. Baik, terima kasih. Bagus jawabannya. Supaya minggu depan kita sudah matching dengan pembahasan kita, yaitu ada penugasan yaitu kepada semua mahasiswa untuk mencari tentang yaitu materi yang akan datang, yaitu hakikat manusia itu apa. Jadi minggu depan silakan ditulis, dibahas, dan kita bahas nanti di pertemuan yang akan datang. Baik, mahasiswa sekalian, ada penilaian ini tadi dari penampilan dari kedua kelompok ini. Silakan masing-masing diisi formnya yang sudah ada dan Bapak sediakan nanti, yaitu untuk menilai penampilan dari mahasiswa-mahasiswa yang menyampaikan pendapat. Baik, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita minggu depan kita akan bertemu kembali. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.